Horas dan salam sejahtera bagi kita sekalian, para sahabat pendengar renungan harian Carpe Diem dari HKBP Bumi Anggrek, Resort Bumi Anggrek, Bekasi. Kembali renungan ini menjumpai Anda sekalian di hari ini, Sabtu 19 Juli 2025. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Mari kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 363, baitnya yang ketiga. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita hari ini adalah yang tertulis dalam Galatia 5 ayat yang ke-7. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Demikianlah firman Tuhan. Bagi pelaut handal, kompas adalah petunjuk dan kebenaran yang mutlak diikuti jika ingin dapat tiba di pelabuhan yang dituju. Berbeda dengan kondisi di darat yang dipenuhi oleh berbagai benda, entah itu pohon, bangunan, atau bentang alam, yang bisa menjadi patokan. Di tengah laut, pelaut tidak memiliki patokan apa-apa selain hanya petunjuk kompas dan keberadaan bintang-bintang di langit. Oleh karena itu, mengabaikan petunjuk kompas sama saja mengarahkan dirinya dan kapal yang dibawanya kepada ketersesatan. Bahkan mungkin akan membuat kita atau mereka terlunta-lunta di laut hingga kehabisan tenaga dan makanan. Seperti halnya kompas bagi pelaut, kebenaran adalah petunjuk yang harus kita ikuti agar kita tidak hidup dalam ketersesatan. Itulah yang menjadi pesan Paulus kepada jemaat di Galatia. Dan kebenaran yang dimaksud Paulus adalah bahwa keselamatan hanya bisa didapat melalui iman kepada Kristus. Namun sayang, sebagian anggota jemaat di Galatia telah tidak lagi menuruti kebenaran itu. Mereka malah menuruti pengajaran yang sesat yang mengatakan bahwa mereka harus disunat agar mereka diselamatkan. Padahal dengan memberi diri disunat menurut hukum Yahudi, mereka telah menempatkan diri sebagai hamba hukum Taurat. Suatu hal yang tidak mungkin membawa mereka kepada keselamatan. Itulah yang kemudian dipertanyakan oleh Rasul Paulus seperti dalam ayat renungan kita hari ini. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak lagi menuruti kebenaran? Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, Kristus adalah kebenaran yang harus kita ikuti. Beriman kepada Kristus akan membawa kita kepada keselamatan. Namun harus kita ketahui dan sadari bahwa beriman kepada Kristus bukan hanya untuk diucapkan oleh bibir. Beriman kepada Kristus juga berarti menyerahkan diri kita sepenuhnya kepadanya, agar Ia yang memimpin kehidupan kita melalui firman-Nya dan Roh Kudus. Kebenaran-kebenaran yang difirmankannya
dan yang kemudian ditekankan kembali oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita, haruslah kita ikuti sebagai tanda bahwa kita beriman kepada Kristus. Namun sayang sekali, banyak orang Kristen tidak lagi menuruti kebenaran Kristus. Beriman hanya diucapkan dengan bibir, sedangkan hidupnya menjauh dari kebenaran firman-Nya. Apa yang menghalangi mereka? Nafsu untuk menikmati hal-hal duniawi, ingin memiliki dan menikmati berbagai hal di dunia ini, sehingga mereka mengabaikan kebenaran-kebenaran yang dikehendaki Kristus. Hari ini melalui firman-Nya kita diajak untuk mewaspadai berbagai hal di dunia ini yang dapat menghalangi kita mengikuti kebenaran Kristus. Entah itu godaan iblis, godaan dunia, penyesatan dari para musuh Kristus, maupun juga keinginan daging yang menguasai dan mengarahkan kita dari dalam diri kita sendiri. Waspadalah terhadap semuanya itu. Baiklah kita menetapkan diri untuk menjauhkan diri dari semua yang dapat menghalangi kita mengikuti kebenaran Kristus, sehingga kita dapat terus melanjutkan perlombaan yang baik dalam hidup kita saat ini untuk mendapatkan dan menerima mahkota kemenangan yang sudah disediakan oleh Kristus bagi setiap kita yang setia mengikuti kebenaran-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, kiranya Engkau menolong kami untuk selalu waspada terhadap hal-hal yang dapat menghalangi kami dalam mengikuti kebenaran Kristus, sehingga kami terus dalam perlombaan menuju kepada kemenangan yang telah Engkau sediakan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.